Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuki puasa ke-25 ya. Namun artinya juga sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Betul ya Bapak Ibu ya. Ketika Ramadan akan meninggalkan kita, ada berbagai macam perasaan, ada berbagai macam orang yang merasakan perasaan yang berbeda-beda. Ada yang merasakan biasa saja gitu ya. Karena ya udah ya Ramadan. Ya karena mungkin berkali-kali sudah melakukan atau sudah mengalami Ramadan. Karena punya keyakinan tahun depan mungkin akan bertemu lagi dengan Ramadan. Atau ada juga yang mungkin malah senang karena udah nggak puasa lagi nih. Bisa lebih seger mungkin sebagian orang mengatakan seperti itu. Atau ada orang-orang yang sedih karena masa-masa di mana dosa diampuni, di mana pahala dilipat gandakan akan berakhir. Nah, orang-orang yang terakhir ini tentu orang-orang yang sangat-sangat merindukan Ramadan. Kenapa mereka begitu sedih meninggalkan Ramadan? Dan semoga tentu kita termasuk golongan yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di mana kita merasakan sedih harusnya. Kenapa kita merasakan sedih? Karena kita belum tentu, yang pertama kita belum tentu merasakan Ramadan tahun depan. Bukan hanya tergantung umur, ya. Bukan hanya tergantung umur. Karena umur nggak ada yang tahu maksudnya. Wah saya masih muda, insya Allah tahun depan masih dapat Ramadan, belum tentu. Ya. Nah, Ramadan sendiri kita tahu bahwa harapan atau targetnya adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah mencapai target tersebut? Dan kemudian jika sudah, parameternya seperti apa? Jika belum, masih ada waktu. Semoga dalam waktu yang tersisa beberapa hari ini kita bisa ngejar target-target kita yang kita targetkan untuk Ramadan ini. Dan tentu saja harapannya kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong-ngomong tentang orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa levelnya di atas orang-orang yang beriman. Di mana orang-orang yang bertakwa ini sudah punya kebiasaan, punya rasa takut, merasa selalu dilihat oleh Allah, sehingga mereka akan konsisten melakukan ibadah. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan mereka punya kebiasaan-kebiasaan baru, di mana selama Ramadan ini dianggap sebagai masa latihan. Setelah Ramadan, kebiasaan baru tersebut sudah terbentuk dan terus-menerus dilakukan. Contoh, yang biasanya habis sahur ke masjid sholat subuh, habis Ramadan atau masuk bulan Syawal, kira-kira kebiasaan tersebut masih ada apa tidak? Jika ada, alhamdulillah, artinya Bapak Ibu sudah mulai masuk kebiasaan baru tersebut gitu. Dan ngomong-ngomong kebiasaan, orang akan punya sebuah kebiasaan. Menurut sebuah teori psikologi, orang akan punya sebuah kebiasaan baru bukan karena tahu saja, tapi sebuah kebiasaan baru itu terbentuk karena mereka merasakan kenikmatan. Ada nikmatnya dalam sebuah kebiasaan baru tersebut. Makanya topik malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana menggapai nikmatnya ibadah. Karena ketika orang sudah merasakan di dalam hatinya nikmatnya beribadah, insya Allah akan konsisten. Insya Allah akan terus ke masjid. Insya Allah akan baca Qur'annya akan tetap dipertahankan. Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmatnya ibadah. Ngomong-ngomong tentang ibadah, ada beberapa level orang ketika beribadah. Ada yang pertama karena paksaan saja. Ya, ini sudah lumayan dibanding nggak melakukan, betul nggak, Bang? Karena paksaan, ya nggak apa-apa. Minimal dia sudah memaksakan diri. Level yang berikutnya karena ritual. Ritual maksudnya ya berharap pahala, dan memang wajar. Itu juga bukan hal yang buruk, justru wajar. Karena kita mengejar pahala ya. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu orang-orang yang mengejar nikmatnya ibadah. Kenapa dia beribadah? Selain karena tahu pahalanya, tapi karena juga merasakan nikmatnya. Ketika dia membaca Al-Quran, hatinya tenang. Ketika dia sholat, hatinya tenang. Ngomong-ngomong tentang nikmat, itu kan sama, nikmat itu di pikiran kita. Ya, kalau di dunia psikologi itu otaknya kalau di scan itu kira-kira masuk pada gelombang alfa namanya. Gelombang alfa itu kalau bahasa kita
Bahasa di Islam itu sebenarnya sama dengan tumakninah. Makanya dalam sholat, ketika kita merasakan nikmatnya, kita paham apa yang kita baca, sebenarnya itu kita masuk pada gelombang alfa, di mana perasaan kita menjadi tenang, perasaan kita menjadi nikmat sekali. Ya. Ada sebuah kisah di mana sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, ketika itu kakinya tertusuk panah, ditembak ada panah, kemudian waktu mau dicabut susah dan kesakitan. Permintaan Ali bin Abi Thalib sederhana, tolong cabut ketika saya sedang sholat. Begitu sholat, seorang tabib kemudian mencabut dari paha Ali bin Abi Thalib. Dicabut, dan begitu selesai sholat, salam, Ali bin Abi Thalib mengatakan, sakit yang tadi paha itu jadi berkurang, jauh rasanya. Artinya apa? Artinya waktu sholat Ali bin Abi Thalib mencapai tahap di mana nikmatnya ibadah, saking nikmatnya, saking kusuknya sudah tidak kerasa sakitnya. Mungkin kalau zaman sekarang bisa diibaratkan itu kayak dibius, betul, seperti dibius. Wah, itu kan perasaan yang luar biasa. Artinya sholat pada level tertentu, pada level tertinggi mungkin ya, bisa merasakan rasa nikmatnya. Coba kita bayangkan kalau kita bisa merasakan seperti itu. Ingin gak Bapak Ibu? Saya sangat ingin juga sebenarnya. Bagaimana rasanya kita mencapai level ibadah di mana nikmatnya luar biasa. Sama halnya kita merasakan, mungkin semua kita mungkin punya masakan atau menu makanan favorit. Ya. Nikmatnya, kita gak disuruh untuk mencoba makanan itu karena itu menu favorit kita. Atau mungkin yang punya kebiasaan olahraga, saking sukanya main bola, walaupun kakinya sakit, jatuh dan sebagainya, tapi karena senang main bola, nikmatnya main bola tetap dilakukan. Ya. Dan hal-hal lain di luar ibadah. Nah, bisa dibayangkan ketika kita bisa membawa kebiasaan-kebiasaan atau kenikmatan tersebut dalam ibadah. Saya rasa kita tanpa disuruh pun kita akan datang ke masjid. Tanpa disuruh pun kita akan membaca Al-Quran. Karena kita merasakan nikmatnya ibadah. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang tidak merasakan nikmatnya ibadah? Kenapa orang banyak yang tidak merasakan ibadah? Nah, ngomong-ngomong, sebenarnya pada fitrahnya atau default settingnya, bawaan pabriknya, kita ini sebenarnya harusnya bisa merasakan nikmatnya ibadah, Bapak Ibu. Ya. Jadi bawaannya itu sebenarnya kita, dari mana buktinya? Di surat Az-Zariyat ayat 56. Semua kita sudah tahu mungkin ayat ini, ya. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidak kuciptakan, kata Allah, tidak diciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya kita ini, semua kita disebut di sini manusia, bukan orang yang beriman aja. Semua manusia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Di sini juga tidak disebutkan ibadah itu cuma waktu sholat. Artinya apa? Manusia dari lahir sampai meninggal dunia sebenarnya memang default settingnya, bawaan pabriknya itu untuk beribadah. Ya. Artinya harusnya bisa merasakan nikmatnya ibadah. Artinya bawaan pabrik itu gini Bapak Ibu. Contoh, ada mobil city car. Bawaan pabriknya itu untuk digunakan di jalan-jalan perkotaan, bukan jalan off-road. Kalau digunakan di jalan off-road rusak nggak Pak? Rusak. Ya. Misalkan apalagi, kendaraan, karpet misalnya, karpet masjid. Ini karpet digunakan untuk indoor sebenarnya. Cetakan pabriknya. Kebayang nggak kalau karpet ini ditaruh di luar, di parkiran? Kira-kira apa yang terjadi? Rusak. Dalam waktu beberapa minggu sudah pasti rusak. Ya. Baju misalnya, kita pakai baju sekarang. Ini bukan baju buat outdoor, bukan baju basah-basahan. Ya, bukan baju untuk lapangan. Kalau dipakai di lapangan pasti cepat rusak. Sebaliknya, kalau baju yang memang dibuat khusus untuk outdoor, mungkin dia akan lebih tahan. Nah, default settingnya itu diciptakan untuk beribadah, Bapak Ibu. Artinya kita ini memang lahir itu untuk beribadah. Loh, kalau gitu untuk sholat terus? Bukan hanya sholat, tapi sholat itu ada syarat wajibnya, syarat yang utama. Tapi kita memang default settingnya untuk beribadah.
artinya untuk selalu mengingat Allah, selalu untuk merasakan nikmatnya ibadah. Namun pertanyaannya, kalau default settingnya seperti itu, kenapa banyak orang tidak merasakan nikmatnya ibadah? Kenapa? Pasti ada sesuatu yang janggal, pasti ada sesuatu yang salah. Ya. Salah satunya apa? Kenapa orang tidak merasakan nikmatnya ibadah? Ya. Yang pertama karena ada hadisnya mengatakan bahwa mungkin karena terlalu banyak maksiat mungkin matanya melihat hal yang gak baik, mulutnya digunakan untuk ghibah dan lain-lain, sehingga tidak ada merasakan nikmatnya ibadah. Karena memang nikmatnya ibadah dengan nikmat maksiat itu tidak bisa dicampur aduk. Ya, kalau ada istilah dulu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah itu nggak akan mungkin terjadi sebenarnya, karena pada fitrahnya tidak bisa dicampur hati kita ini. Ya, memang tantangannya seperti itu. Nah, kemudian kalau begitu gimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa langkah-langkah harus kita lakukan supaya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah? Ya. Ada beberapa langkah. Ya. Di surat Al-Ankabut ayat 69, izinkan saya baca. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Ternyata kata jihad di sini bukanlah jihad berperang, tapi ternyata berjihad berusaha bersungguh-sungguh. Jadi memang kalau kita ingin mendapatkan nikmatnya ibadah, langkah yang pertama memang harus dipaksakan, Pak. Siapa yang memaksakan? Orang lain enggak, memang harus dari diri sendiri. Ketika orang yang sudah balik, maka yang punya kuasa kendali sepenuhnya dalam hatinya adalah dirinya sendiri. Jadi memang yang pertama adalah harus dipaksakan. Karena kalau nggak dipaksakan nggak akan pernah jadi. Contoh baca Quran, lagi males, ya udah emang harus dipaksakan. Sehari 1 halaman, ya sudah harus dipaksakan. Sehari 1 juz, ya udah harus dipaksakan. Tergantung target kita masing-masing. Ke masjid lagi males-males ya memang harus dipaksakan. Oh hujan dikit, aduh ntar basah, ntar flu, pilek, memang harus dipaksakan. Males, wajar males. Karena selama kita hidup, memang tugasnya setan membuat kita males. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi memang harus yang pertama, langkahnya memang harus dipaksakan. Dipaksakan dengan punya target, apa yang mau kita capai, ibadah apa yang mau kita targetkan. Kemudian yang kedua, ya, langkah yang kedua adalah mindsetnya harus diubah. Ibadah bukan beban, namun ibadah itu adalah proses kita meminta. Memang konsep ibadah di Islam itu jauh beda dengan agama-agama lain. Ya. Agama-agama lain kalau mereka beribadah, contoh mereka harus ada sesajen atau korban. Ya, mereka harus membawa sesuatu untuk Tuhannya atau dewanya. Kita ada nggak sholat harus bawa sesuatu, Bapak Ibu? Nggak ada. Ya, syaratnya harus sedekah dulu di depan 10.000 baru doanya dikabulkan. Nggak ada. Ya, nggak seperti itu. Karena memang konsepnya ibadah di kita adalah kita meminta. Ya, kalau kita ingat-ingat lagi bacaan sholat, dari awal sholat sampai akhir sampai salam, dari takbir sampai salam, hampir semuanya isinya adalah pujian dan doa, meminta. Betul nggak? Ya. Duduk di antara 2 sujud, itu isinya doa semua. Doa semua. Kita minta perlindungan, kita minta diangkat derajatnya, kita minta rezeki, kita minta sehat. Semuanya ada di duduk di antara 2 sujud. Artinya, harusnya kalau konsepnya kita paham bahwa bukan berkorban ibadah ini, tapi meminta, harusnya kita senang melakukan ibadah. Makanya memang harus dipahami dulu konsep ibadah dalam Islam itu bukan konsep berkorban. Ya, bukan konsep ada korban tetap ada di Idul Adha, itu pun cuma setahun sekali. Sedekah ada tapi bukan wajib untuk berkorban, bukan ada syaratnya. Tapi adalah sesuatu yang sudah kita dapatkan, ya. Contoh zakat pun setelah kita dapat baru kita bayar 2,5%, betul nggak? Kita nggak bayar di depan 2,5% baru kita dapat. Tidak seperti itu konsepnya. Tidak berkorban dulu baru kita beribadah. Sebaliknya justru memang konsep di Islam adalah kita meminta. Dan harusnya kalau kita meminta, harusnya perasaannya dan memintai sama Allah, harusnya perasaan yang muncul adalah perasaan nikmat. Harusnya kegalauan, kecemasan, ketakutan kita selesai di sana. Dan harusnya kita senang. Jadi bukanlah menjadi beban harusnya. Kemudian yang ketiga supaya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, maka kita harus pahami arti dari
ibadah kita. Pahami arti sholat. Mulai dari seperti yang tadi, bagaimana mulai dari takbir, bagaimana kita baca Al-Fatihah. Mungkin gak ada salahnya kita coba baca tafsir Al-Fatihah. Kita kembali lagi. Kita nonton juga boleh di YouTube, banyak sekali kajian tafsir Al-Fatihah. Satu persatu kita bahas bagaimana bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, bagaimana kuncinya bahwa pengakuan di iya karena hudu wa iya karena nasta'in, bagaimana kita mengakui Allah, mengakui kita sebagai seorang makhluk, mengakui kekuatan kehebatannya Khalik kita, sang Khalik, dengan kita mengakui bahwa hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Dan bagaimana jika kita, dan kemudian bagaimana kita meminta ihdinas syiratal mustaqim sebagai jalan kita untuk minta jalan yang lurus. Jadi yang ketiga, bagaimana kita harus memahami arti dari ibadah kita. Kalau kita pahami artinya, insya Allah beda tuh kualitas ibadahnya, insya Allah. Karena kita duduk di antara dua sujud, tadi saya sudah sampaikan. Jika kita paham artinya dari duduk di antara dua sujud, kita akan senang sekali. Dan bacanya juga nggak akan buru-buru, nggak akan sholat dengan cepat, nggak, insya Allah nggak. Bahkan ketika kita rukuh pun kita mengakui Allah yang maha perkasa, ya, kita akan mengakui bahwa semua urusan akan selesai dengan Allah. Dan nikmatnya begitu luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah supaya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, kita boleh memilih ibadah yang kita sukai kecuali yang wajib. Ya, saya harus garis bawahi. Kecuali yang wajib, kita boleh memilih ibadah-ibadah yang kita sukai. Bukankah kita sering mendengar bahwa ada banyak pilihan pintu surga? Betul, Bapak Ibu? Ada banyak pilihan pintu surga. Ada orang masuk dari sholat tahajudnya mungkin, dari sholat duhanya, ada dari sedekahnya, ada yang dari baca Al-Qur'annya. Maka pun kita sering mendengar ketika ditanya, sahabat bertanya pada Nabi, ibadah apa yang paling disukai Allah? Ibadah apa yang paling disukai Allah? Nabi menjawab apa? Ibadah yang dilakukan terus-menerus. Untuk melakukan suatu ibadah terus-menerus, orang harus punya rasa suka, rasa nikmat. Kalau dia nggak merasakan nikmatnya, dia nggak akan mungkin melakukan sesuatu itu secara terus-menerus, Bapak Ibu. Jadi kita boleh memilih ibadah yang kita sukai dengan catatan bukan ibadah wajib. Sholat nggak boleh dipilih-pilih, sholat wajib nggak boleh dipilih-pilih, zakat nggak boleh dipilih-pilih. Tapi maksudnya kita mau cenderung yang mana? Oh saya senang menghafal Quran, saya senang baca tahsin, saya senang dan sebagainya. Ya, saya senang mempelajari tafsir. Silakan. Ya, karena itu pilihan-pilihan yang tentu kalau idealnya pasti kita harus semuanya hafal Quran, menguasai tafsir, bacaan tafsirnya bagus, tartil dan sebagainya. Tentu idealnya seperti itu. Namun boleh saja sebenarnya kita menguatkan yang kita suka. Tentu nanti akan begitu yang satu sudah terbiasa, tentu kita akan ibaratnya kita mulai dari yang kita suka, Bapak Ibu. Bukan berarti berhenti di situ. Misalnya senangnya sedekah aja, nanti insya Allah nggak akan berhenti di situ. Tapi paling tidak entry pointnya atau pintu masuknya kita mulai dari hal-hal yang kita suka. Pak, saya senangnya kajian. Ya sudah, silakan datang kajian. Ya, yang penting sesuatu yang terus mendekatkan kita dengan Allah. Itu tentu jauh lebih baik daripada kita tidak memulai apapun. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu saja harapannya adalah di akhir Ramadan ini, menjelang akhir Ramadan ini, kita semua bisa benar-benar merasakan nikmatnya ibadah. Bisa merasakan nikmatnya tahajud. Insya Allah sudah berapa hari kita sudah ada, alhamdulillah kita sudah ada program itikaf juga. Kita semua bisa hadir malam ini dan seterusnya. Mungkin dengan ikut qiyamul lail berjamaah ataupun ikut membaca Al-Quran, tadarus, mudah-mudahan kita juga merasakan nikmatnya ibadah. Dan harapannya semoga setelah Ramadan ini kita semua bisa merasakan nikmatnya ibadah dan konsisten menjadi orang-orang yang bertakwa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.